kita ini komunis, anti-Islam. Jokowi itu komunis, anti-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Semar, dari lereng Gunung Selamet di Baju Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan kita semuanya sehat selalu, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi adalah salah satu reaksi dari anggota Khilafatul Muslimin, anak buahnya Abdul Qadir Hasan Baraja, yang menuding Pak Jokowi sebagai antek Islam, komunis. Bahasa mereka ya seragam kayak gitu-gitu semua. Kalau memusuhi kelompok mereka disebut anti-Islam, komunis. Pak Tua, Bapak, mohon maaf ya, bukan anti-Islam, bukan komunis. Pak Jokowi itu Muslim sejati, Muslim taat. Yang tepat, lebih tepatnya adalah bukan anti-Islam, tapi anti oknum beragama Islam yang menganut paham radikal, yang intoleran, yang terlibat dengan jaringan terorisme. Kelompok umat Islam yang ingin mengganti sistem NKRI dengan sistem khilafah, sistem pemerintahan Islam. Itu memang bukan hanya anti, tapi harus dilawan. Bukan hanya Pak Jokowi sebagai presiden, tapi kita semuanya, masyarakat Indonesia yang mencintai tanah airnya, wajib melawan setiap anasir, setiap cita-cita yang digaungkan oleh siapapun, termasuk oleh umat Islam sendiri yang ingin menegakkan sistem pemerintahan di luar sistem NKRI. Mengapa? Karena sistem NKRI itu adalah sistem yang telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa ini, termasuk para ulama, para kiai, tokoh-tokoh agama Islam terpilih dulu. Jadi jangan sedikit-sedikit mengatasnamakan Islam, Pak, ya. Termasuk kelompok Khilafatul Muslimin kan punya jargon ingin membangkitkan kembali khilafah Islamiyah, sama kayak pendahulunya HTI yang sudah dibubarkan. Maka pemerintah wajib untuk memberangus, melawan, menghukum para oknum pentolannya, pengurusnya yang masih tetap ingin melawan NKRI dengan cara ingin merubah sistem ini menjadi sistem khilafah. Itu Pak ya, bukan anti-Islam, tapi anti kelompok radikal. Anti kelompok yang ingin makar, termasuk Khilafatul Muslimin. Pun jelas gitu. Jadi begini, semua stereotip atau diksi narasinya sama. Kelompok-kelompok radikal ketika berurusan dengan aparat, berurusan dengan pemerintah atas tindakan-tindakannya yang tidak benar, pasti akan melawan dengan jargon anti-Islam, PKI, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan kelompok radikal. Maka berbahaya sekali ketika kelompok-kelompok ini kemudian dibiarkan, apalagi ikut campur dalam hal politik. Maka yang disebut politisasi agama yaitu contoh yang nyatanya itu politisasi agama. Menggunakan agama untuk kepentingan politiknya sesuai dengan tafsir dan nafsunya masing-masing. Sangat berbahaya sekali. Kalau dilawan, bertemu dengan musuh yang tidak sepaham disebut anti-Islam. Nah, kalau kemudian yang lain, kelompok HTI juga begitu, menganggap kelompok anti-Islam, ini kan sama-sama mengklaim sebagai yang paling Islami, sama-sama mengklaim musuhnya, lawannya sebagai anti-Islam, saling mengkafirkan, itu yang disebut takfiri, mengkafirkan yang lain. Ya sudah perang, saling bom kayak di Suriah, Afghanistan yang sering saya sebut itu. Maka sangat berbahaya sekali politisasi agama ini. Politisasi menggunakan penafsiran agama sesuai dengan keinginan, kehendaknya. Belum tentu itu adalah sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Al-Qur'annya benar, Islamnya benar. Sebagaimana agama lain juga menafsiri kebenaran
sesuai dengan agamanya masing-masing. Tapi kalau kemudian sudah keluar dari mulut seseorang, belum tentu menjadi benar, karena tafsirnya salah. Tafsir yang digunakan sesuai dengan egonya, kehendaknya, kepentingan politiknya. Ini berbahaya sekali. Ya, sekali lagi ya, Islam itu benar. Harus diyakini benar oleh pemeluknya. Al-Quran, kitab suci, benar bagi umat muslim. Tetapi orang yang mendalilkan diri, mengatakan atas nama Al-Quran belum tentu benar. Karena bisa jadi menggunakan Al-Quran untuk kepentingan politik, untuk kepentingan nafsu. Jadi bukan Al-Quran yang salah, tapi otak manusia yang menafsirkan sesuai dengan nafsunya itulah yang salah. Dan itu sudah disampaikan, Al-Quran sendiri mengatakan akan ada kelompok orang yang menganggap dirinya benar, tetapi sesungguhnya dia adalah orang atau kelompok yang menimbulkan kerusakan. Oke, jadi yang berikutnya ingin saya sampaikan, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa ketika pimpinan Khilafatul Muslimin dicokok oleh polisi, mengapa kelompok-kelompok yang punya tujuan yang sama, seperti kelompok HTI, kelompok FPI, atau yang lain, tidak bersuara, tidak ada suaranya sama sekali, tidak ikut membela Abdul Qadir Hasan Barajeni, ya kan? Nggak ada suaranya kan? Begitu juga politisi yang di DPR yang biasanya kuar-kuar, suka melawan Densus, minta Densus dibubarkan, juga nggak ada suaranya. Mengapa? Karena Khilafatul Muslimin adalah kelompok yang berbeda, yang bukan di barisan mereka, bukan faksi mereka. Ya, jadi makanya hati-hati kalau ada orang yang kuar-kuar seolah-olah mengatakan, mengatasnamakan, mewakili umat Islam, jangan mudah dipercaya. Faktanya ini ada Khilafatul Muslimin, mereka juga nggak mau bela, karena bukan kelompoknya. Inilah kelompok-kelompok radikal yang sangat berbahaya. Bahkan contoh yang nyata yang ada di Afghanistan hari ini, yang saat ini dipegang pemerintahnya oleh kelompok Taliban, juga menegakkan khilafah Islamiyah dengan sistem pemerintahan Islam. Apakah kemudian kelompok atau faksi yang lain yang sama-sama ingin khilafah mendukung? Belum tentu, tidak, bahkan memusuhi. Ya, ini kelompok ISIS Khorasan. Beberapa kali pengeboman terjadi di masjid-masjid di Afghanistan oleh kelompok ISIS yang juga mengatasnamakan Islam, melawan faksi saingannya Taliban. Ya, itulah berbahayanya politisasi agama. Ya, makanya hari ini kita nggak dengarkan tokoh-tokoh HTI mana yang membela Khilafatul Muslimin. Nggak ada. Karena berbeda pimpinan, berbeda khalifah, berbeda amir, berbeda imam. Bayangin coba, seandainya kelompok-kelompok ini salah satunya berkuasa, apa sih kelompok yang lain sesama ormas radikal akan melawan, akan menyerang, akan mengkafirkan. Bahasa mereka aja itu adalahnya kofar kafir, takbar takfir, demo. Coba demo tuh, demo bela Khilafatul Muslimin, katanya Islam harus bersatu, sama Islam harus bersatu, gimana sih? Ya bersatu yang seperti apa dulu? Bersatu untuk menjaga kerukunan di negara ini, ayo wajib kita lakukan. Kompak untuk memajukan bangsa, merawat Bhinneka Tunggal Ika, menegakkan merah putih, itu harus kita dukung, itu yang harus dikedepankan. Dan dalam konteks itu tidak hanya umat Islam, tapi seluruh warga negara Republik Indonesia, apapun agamanya, umat Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya, wajib untuk bersama-sama menjaga kerukunan, menjaga keutuhan, perdamaian di negara ini. Dengan demikian, maka seluruh umat beragama di Indonesia ini bisa menjalankan ibadah dengan aman, tentram, dan damai. Tidak diwarnai permusuhan. Daripada memaksakan diri ingin mendirikan khilafah Islamiyah tapi diwarnai konflik, peperangan terus-menerus seperti di Afghanistan hari ini. Sehingga kemudian tidak bisa menegakkan syariat Islam. Ya, saudara-saudaraku yang di Khilafatul Muslimin atau yang di ex-HTI, ex-FPI yang lain-lain, yang suka keluar-keluar bela Islam, untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia ini, tidak harus dengan mewujudkan sistem pemerintahan Islam.
Sekali lagi, untuk mewujudkan syariat Islam, tidak harus dengan menegakkan sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan yang ada hari ini, yang diyakini, dipegang oleh NKRI ini, dipakai oleh kita semuanya, menjamin tegaknya syariat agama, apapun agamanya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang melarang. Setiap muslim di Indonesia dibebaskan untuk menjalankan syariatnya dengan baik, tanpa harus dihalangi oleh umat lain. Begitu juga umat agama yang lain. Silakan, yang ke gereja seminggu 10 kali boleh. Yang muslim sehari 100 kali. Ke masjid juga tidak ada yang melarang. Itu. Jadi jangan memaksakan terus-menerus untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Oke, update terkini yang saya pantau terkait dengan Khilafatul Islamiyah ini. Hari ini di Solo, papan plang kepengurusan Khilafatul Muslimin dicabut oleh aparat kepolisian. Dan kabarnya sejumlah pengurusnya akan dipanggil oleh polisi untuk ditanyai, katanya. Ditanyai tujuannya apa? Nggak usah ditanya Pak Polisi, lu ngapain? Lo Khilafatul Muslimin Solo itu cabang dari Lampung, pimpinannya dari Cokok, dengan bukti-bukti yang kuat. Ngapain kemudian ditanyai maksudnya apa? Maksud dan tujuannya yang sama dengan yang ada di Lampung, dengan pimpinan pusatnya, dengan khalifahnya. Kok tidak ditanyai? Nanti kalau jawabannya berbeda gimana? Jadi nggak perlu ditanya Pak. Ini seluruh kepolisian di Indonesia, di mana ada kepengurusan khilafah Islamiyah yang kepemilikannya Khilafatul Muslimin ini, sikat semuanya, cabuti pang-plangnya. Pengurus-pengurusnya tangkap kalau nggak mau bertobat, kalau masih ngeyel ingin khilafah Islamiyah. Gitu aja cukup, nggak usah kemudian masing-masing ditanyain. Di Solo ditanyain maksudnya apa, tujuannya apa. Di Jawa Timur ditanyain tujuannya apa, nggak perlu. Lalu sudah sama, itu satu barisan, satu komando ya. Sama, bukunya pasti sama, kitabnya sama, tujuannya sama, visi misinya sama. Oke, terima kasih. Itu saja saya kira update terkait dengan pergerakan Khilafatul Muslimin. Sekali lagi, terakhir, jangan lupa tetap rapatkan barisan, jaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jaga Bhinneka Tunggal Ika, jaga merah putih kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.